Akhirnya Ayuwandira dapat menemukan pamannya, Arya Kamandanu. Setelah membaca surat yang ditulis oleh Nini Ragarunting, Arya Kamandanu baru mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Sakawuni ikut merasa bahagia dan gembira atas kehadiran Ayuwandira. Mereka menaruh rasa iba melihat penampilan bocah perempuan yang begitu sederhana dan lugu. Paman, apakah aku boleh tinggal di sini bersamamu? Mengapa tidak boleh, Ayu? Justru Paman merasa sangat gembira karena tiba-tiba kau hadir di tengah-tengah kami. Nah, sekarang lihatlah. Dia adalah istri Paman. Namanya Sakawuni. Kau boleh memanggilnya Bibi Wuni. Bibi Wuni? Bibi Wuni? Bibi Wuni cantik sekali ya. Ayu pintar menggoda rupanya. Ayu lebih cantik dari Bibi Wuni. Kalau nanti misalnya Nini Ragarunting mau ikut tinggal di sini, apa boleh, Paman? Tentu saja boleh. Mengapa kau tidak mengajaknya kemari? Nini Ragarunting tidak mau, Paman. Dia orangnya aneh kok. Dia lebih senang hidup berpindah-pindah tempat. Katanya dia tidak kerasa tinggal di istana. Bagaimana dengan Ayu? Apakah Ayu senang tinggal di sini? Senang sekali, Paman. Di sini rumahnya indah sekali. Apakah Raja Majapahit juga tinggal di sini, Paman? Tidak di sini, Ayu, tapi di sebelah sana, di istana yang besar dan megah itu. Nah, Ayu, sekarang marilah ikut aku. Marilah kita ke dalam, dan kau akan segera bertemu dengan kakakmu, Panji Ketawang. Arya Kamandanu lalu menggendong Ayuwandira memasuki ruangan tengah. Sakawuni berjalan mengiringi di belakangnya. Arya Kamandanu terus melangkah sambil menciumi pipi keponakannya. Apa yang kau lakukan, Panji? Paman, Bibi, ada apa, Paman? Sekarang kau mempunyai teman baru, Panji. Lihatlah. Coba terka siapa bocah perempuan yang kugendong ini. Siapa ya? Kok pakaiannya kotor sekali, Paman? Siapa bocah perempuan itu? Nanti kalau sudah mandi, tentu dia akan menjadi bersih, Panji. Sekarang tentu saja dia kotor. Siapa dia, Bi? Jangan-jangan dia anak seorang gembel jalanan. Aku bukan gembel jalanan. Namaku Ayuwandira. Kau ini sombong sekali. Kau tidak boleh sombong, Panji. Ketahuilah, dia ini adalah adikmu. Namanya Ayuwandira. Adikku? Iya, Paman. Samar-samar aku dapat mengingat kembali. Aku memang mempunyai seorang adik. Waktu itu dia masih kecil sekali. Tapi benarkah dia adikku? Kau tidak perlu ragu-ragu, Panji. Dia memang adikmu. Dulu dia masih kecil sekali. Aku sudah hampir melupakannya. Kata Paman Kamandanu, kau adalah kakakku. Nah, kalian bisa bersalam-salaman sekarang. Dan mulai hari ini kalian tinggal bersama Paman. Kalian harus hidup rukun sebagaimana dua orang saudara kandung. Ayo, Panji, sambutlah tangan adikmu ini. Kau harus mengawasinya. Kau harus mengasuh adikmu secara baik. Maka demikianlah, mulai hari itu Ayuwandira tinggal di rumah Arya Kamandanu bersama Panji Ketawang. Ayuwandira kelihatan sangat rajin membantu pekerjaan di belakang. Kadangkala dia menimba air, kadangkala dia mencuci perabotan-perabotan dapur. Sakawuni sangat menyayangi bocah perempuan itu, seperti anak kandungnya sendiri. Demikian pula dengan Arya Kamandanu. Lain halnya dengan Panji Ketawang. Nampaknya dua orang anak itu mempunyai watak yang jauh berbeda. Suatu malam, sebelum mereka tidur, mereka sempat bercakap-cakap di ruangan biliknya. Kau kerasan tinggal di rumah ini, Ayu? Entahlah, Kakang. Tapi sepertinya aku selalu ingat Nenek Ragarunting. Aku sudah biasa hidup mengembara. Aku tidak biasa hidup seperti ini. Kau rajin sekali membantu Bibi Wuni. Tentu saja, Bibi Wuni sangat menyayangimu.
juga Paman Kamandanu sangat menyayangimu. Mereka juga menyayangi Kakang. Tidak, kukira Paman Kamandanu dan Bibi Uni pilih kasih. Pilih kasih? Apa maksudmu pilih kasih? Maksudku, Paman Kamandanu dan Bibi Uni lebih menyayangi kamu dibanding aku. Begitu saja tidak tahu. Kau ini tolol sekali. Hei, Ayu, apa yang kau bawa tidur itu? Ini golek kayu Mandana. Kau ini keterlaluan sekali. Golek kayu jelek seperti itu saja kau bawa-bawa tidur. Sudah bentuknya jelek, baunya apek. Mengapa tidak kau buang saja ke tempat sampah? Jangan. Aku tidak bisa tidur kalau tidak bersama golek kayu ini. Aku selalu tidur bersama golek kayu ini. Kau jorok. Golek kayu bobrok seperti itu saja kau bawa-bawa tidur. Nanti kau bisa batuk. Ayo, cepat. Buang saja golek kayu itu. Baunya tengik bukan main. Jangan dibuang. Kalau kau tidak senang golek kayu ini, jangan melihatnya. Palingkan saja wajahmu ke dinding. Golek kayu jelek. Biar saja jelek. Tapi, aku senang golek kayu Mandana ini. Golek kayu ini kenang-kenangan dari Nenek Raga Runting. Aku dapat membeli golek kayu yang lebih bagus. 10 kali lebih bagus dibanding golek kayumu itu. Lihat, aku mempunyai uang banyak. Kalau kau mau membuang golek kayumu itu, aku akan memberimu 5 kepeng uang perak. Bagaimana? Tidak, aku tidak mau membuang golek kayuku ini. Dan aku tidak mau uangmu. Uangmu juga bau tengik. Kurang ajar. Kau menghina aku ya. Awas kau. Kau yang jahat. Kau menghina golek kayuku. Kau jelek seperti golek kayumu itu. Jelek dan cerewet. Menyebalkan. Kau yang cerewet. Laki-laki mulutnya cerewet seperti perempuan. Kau yang menyebalkan. Ada apa ini? Mengapa kalian ribut-ribut? Ada apa, Panji? Ada apa dengan adikmu? Kakang Panji jahat, Bibi Uni. Dia mengatakan golek kayuku ini jelek. Aku disuruh membuang golek kayuku ini. Tentu saja aku tidak mau. Lihat saja, Bi. Golek kayu kusut seperti itu, kok dibawa-bawa tidur? Apa urusanmu? Kalau mau tidur, tidur saja. Mengapa mengurusi golek kayuku? Lihat, Bi. Anak itu benar-benar jorok. Tidak tahu kebersihan. Biar nanti golek kayunya aku bakar. Jangan, Panji. Jangan kau ganggu adikmu. Biar saja dia bermain-main dengan golek kayunya. Kau seorang anak laki-laki. Jangan mengganggu anak perempuan. Itu tidak baik, Panji. Lebih baik kau mencari kesibukan sendiri. Kesibukan yang lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, ini sudah malam. Sebaiknya kalian tidur. Bleh, awas kau. Suatu saat nanti akan kubalas. Panji Ketawang memang seringkali merasa kesal melihat tingkah laku adik perempuannya. Terlebih-lebih jika Ayu Wandira menggendong-gendong golek kayunya. Panji Ketawang benar-benar merasa sebal. Tapi dia tidak berani terang-terangan mengganggu adiknya. Karena hal itu tentu akan membuat paman atau bibinya marah. Dia tahu mereka sangat mencintai Ayu Wandira. Bocah itu tidak ada. Sekarang aku akan mencuri golek kayunya. Biar dia rasakan. Aku benar-benar sebal dengan barang busuk ini. Aku akan sembunyikan golek kayu ini. Dan dia tidak mungkin akan dapat menemukannya. Panji Ketawang memungut golek kayu Mandana yang terletak di bawah pembaringan Ayu Wandira. Kemudian diam-diam dia membawanya keluar. Ayu tidur. Ini sudah malam. Ada apa, Ayu?
Mengapa kau menangis di sini? Apakah Panji Ketawang telah mengganggumu? Golek kayuku, Bibi Uni. Golek kayu Mandana. Di mana golek kayumu? Entahlah, Bibi Uni. Tiba-tiba saja dia tidak ada. Tadi kusimpan di bawah pembaringan. Tapi entahlah, tiba-tiba saja dia hilang. Ada apa, Buni? Ada apa dengan Ayu Wandira? Kakang, golek kayunya hilang. Sudahlah, Ayu. Nanti akan Paman belikan lagi golek kayu yang lebih bagus. Tidak mau, Paman. Tidak mau. Aku mau golek kayu Mandana. Aku tidak mau diganti golek kayu yang baru. Mengapa begitu? Nanti Paman akan membelikan golek kayu yang lebih bagus, lebih indah dan lebih cantik. Tidak mau, Bibi Uni. Tidak mau. Aku tidak mau golek kayu yang lain. Baiklah. Biar nanti Paman yang akan mencarinya. Mungkin Panji yang menyimpan golek kayumu itu, Ayu. Apakah kau sudah menanyakan padanya? Kakak Panji jahat. Dia tidak senang Ayu tidur bersama golek kayu Mandana. Katanya dia mau mencuri dan membakar golek kayuku itu. Kakang Panji kejam. Kakang Panji jahat. Sudahlah, Ayu. Biar nanti Paman yang akan menanyakannya kepada kakakmu. Arya Kamandanu kemudian melangkah ke ruangan bilik Panji Ketawang. Panji Ketawang segera bangun dari tempat pembaringan. Arya Kamandanu duduk di tepi pembaringan, dan dia melihat sesaat lamanya wajah keponakan laki-lakinya itu. Panji? Ya, Paman. Apa kau menyembunyikan golek kayu milik adikmu? Tidak, Paman. Kau jangan berdusta kepadaku. Ayo, jawab dengan jujur. Apa kau menyembunyikan golek kayu milik adikmu? Di mana kau sembunyikan golek kayu itu? Paman. Saya sembunyikan di ruangan belakang, di bawah lesung. Mengapa kau melakukannya? Paman. Aku kesal sekali. Dia selalu membawa-bawa golek kayu itu. Aku sebel melihatnya. Kau tidak boleh bersikap seperti itu. Itu namanya kau tidak menghargai milik orang lain. Dan itu jelas sikap yang tidak baik. Bagaimanapun juga, adikmu sangat menyayangi barang itu. Sekalipun dia menurut pendapatmu jelek, tapi adikmu sangat menyayanginya. Golek kayu itu sudah usang, Paman. Sudah bau sekali. Baunya tengik. Rasa-rasanya aku mau muntah, Paman. Kalau kau mau bersikap lebih baik, tentu kau akan dihargai oleh adikmu. Katakan saja supaya dia mencuci bersih golek kayunya itu. Jangan lalu kau sembunyikan, atau kau buang, atau kau rusakkan. Kalau kau melihat ada hal-hal yang kurang pantas pada diri adikmu, nasihati dia secara baik. Tentu dia akan mau menuruti perkataanmu. Nah, ayo. Sekarang ambil golek kayu itu, dan cepat berikan kepada adikmu. Iya, Paman. Dan dia mempunyai bibit-bibit kesetiaan yang tiada taranya. Aku benar-benar kagum pada kepribadian bocah kecil itu, Kakang. Kukira semua itu berkat bakat yang dibawanya sejak lahir, di samping berkat bimbingan Nini Raga Runting yang bijaksana. Lihat saja, Kakang. Dia sama sekali tidak bisa tidur jika tidak mendekap golek kayunya. Padahal golek kayu itu sangat sederhana. Dia hanya dibungkus dengan kain-kain yang juga sederhana. Tapi Ayu Wandira sangat menyayanginya. Kemanapun dia pergi, golek kayu itu pasti berada di dalam dekapannya. Aneh sekali bocah itu. Aneh dan sekaligus mengagumkan. Apakah kira-kira dia kerasan tinggal bersama kita, Buni? Entahlah, Kakang. Mudah-mudahan saja dia kerasan. Ketika Arya Kamandanu dan Sakawuni sedang bercakap-cakap lirih di ruangan pendopo, mendadak terdengar suara seorang bocah bernyanyi lirih. Arya Kamandanu buru-buru mengajak Sakawuni mengintip dari lubang dinding. Dan mereka melihat Ayu Wandira menggendong golek kayunya sambil bernyanyi lirih. Golek kayu Mandana, golek kayu yang sederhana. Matamu indah, bibirmu kecil, rambutmu bagus,
Golek kayu mandana, sahabatku yang setia, kita selalu bersama-sama. Mari tidurlah sahabatku, tidurlah sayang, tidurlah dalam dekapanku. Golek kayu mandana, janganlah hatimu kecewa. Biarlah mereka menggoda, mengejek kita, diamkan saja. Golek kayu mandana, anakku dan sahabatku, hari sudah malam, marilah kita tidur bersama-sama. Marilah kita bermimpi bersama-sama.